Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Sising G Season 7 chapter 130. Gak usah bacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ojioshi yang kalah oleh serangan dewa kegelapan dan monster raksasa pun saat ini berada di suatu tempat dengan kondisi terluka dan mata yang buta. Obing yang berada di dekat Ojioshi kali ini mengatakan, syukurlah kamu sudah sadar. Selama ini kamu pingsan sudah hampir 1 bulan dan selama ini akulah yang sudah merawatmu. Ojioshi kemudian bertanya, siapa kamu dan sedang di mana aku? Obing lalu mengatakan, kamu sekarang sudah tidak bisa melihat dan kamu butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Aku adalah Obing dan sekarang kamu berada di istana Raja Naga Laut Cina Utara. Apa kamu masih ingat saat penyerangan Dewa Kegelapan yang mengalahkan aliansi Naga Cina Timurmu? Saat itu kamu terluka parah dan aku membawamu kabur. Para Dewa Kegelapan itu sangat menginginkan kepalamu. Para menteri Naga Cina Timurmu juga sudah dikalahkan. Aku tidak tahu mereka masih hidup atau sekarang mereka sudah mati. Yang jelas mereka telah ditangkap. Dan aku terpaksa membawamu kembali ke Laut Cina Utara karena di tempat ini masih relatif aman. Sedangkan semua istana naga di luar sana telah dikuasai oleh Dewa Kegelapan. Jika kamu keluar sekarang, itu tidak akan mungkin. Suka atau tidak, kamu harus tetap tinggal di Laut Cina Utara. Ojioshi lalu bertanya, bagaimana kerajaan Laut Cina Timurku? Obing mengatakan, jangan terlalu banyak pikiran, istirahatlah. Lalu Obing pun pergi meninggalkan Ojioshi. Setelah kepergian Obing ini, Ojioshi merasa bersalah dengan klan Naga Cina Timur miliknya karena dia sebagai raja tidak bisa melindungi rakyatnya dan lebih baik jika dirinya mati saja. Tiba-tiba saja seseorang membuka pintu ruangan dari Ojioshi. Yoshi yang tidak bisa melihat pun bertanya siapa yang datang, dan dalam sekejap kini Ojioshi diserang tepat di telapak tangannya. Hal ini membuat dia terlihat kesakitan. Ojioshi pun lalu diseret dan diinjak kepalanya sampai pingsan. Setelah dia sadar, dia sudah berada di ruangan lain dengan posisi tangan terikat oleh rantai. Ojioshi pun bingung siapa yang telah melakukan hal ini pada dirinya. Ternyata pelakunya adalah Raja Naga Laut Cina Utara. Dia tidak menyangka Ojioshi yang sudah terluka parah masih bisa hidup sampai saat ini. Hal ini tidak lepas dari Obing yang telah merawat Ojioshi dengan baik. Dan menurut Raja Naga Laut Cina Utara, Obing adalah pejuang yang hebat dan pemberani. Dia sangat berbeda dengan Ojioshi yang menurutnya sangat lemah. Raja Naga Laut Cina Utara kembali mengatakan ini adalah kejadian yang konyol. Dari sekian banyak klan naga, hanya Laut Cina Utara yang bisa menampungmu saat ini. Karena kamu sudah sadar, aku tidak akan membiarkanmu pergi dari tempat ini. Kuharap kamu tidak keberatan. Ojioshi pun lalu bertanya, apa yang kamu inginkan? Dan Raja Naga Laut Cina Utara pun menjawab bahwa banyak yang dia pikirkan. Salah satunya adalah tentang Dewa Kegelapan yang sudah menguasai seluruh klan naga. Dengan adanya Ojioshi di tempat ini, Raja Naga Laut Cina Utara akan menyerahkan Ojioshi yang dianggap sebagai buronan Dewa Kegelapan agar mereka tidak mengganggu Laut Cina Utara lagi. Ojioshi pun tidak keberatan jika dirinya diserahkan pada Dewa Kegelapan jika memang dirinya bisa menyelamatkan Laut Cina Utara. Tapi sayangnya, itu semua hanyalah candaan dari Raja Naga Laut Cina Utara. Karena dirinya berteman dengan ayah Ojioshi, maka dia tidak akan menyerahkan Ojioshi pada Dewa Kegelapan. Di sisi lain, pertemanan Raja Naga Laut Cina Utara dengan ayah Ojioshi sangat buruk. Karena selama ini, Raja Naga Laut Cina Utara selalu dianggap rendah oleh ayah Ojioshi. Mereka sudah berteman lama. Tapi saat ada perjamuan besar seluruh klan naga, bahkan Laut Cina Utara tidak pernah sekalipun diundang. Tapi sekarang, anak dari Raja Naga yang dia benci sedang ada dalam perawatannya. Dan tiba-tiba saja Raja Naga Laut Cina Utara pun bertanya pada Ojioshi, apakah kamu sudah menikah atau belum? Jika belum, maka Ojioshi akan dinikahkan dengan salah satu putrinya. Dan Ojioshi boleh memilih putri yang mana yang akan dia nikahi. Anggap saja hal ini adalah untuk menembus kesombongan dan kesalahan dari ayah Ojioshi pada Raja Naga Laut Cina Utara. Dan ini adalah tawaran yang bagus. Ojioshi pun menjawab, Raja Naga Laut Cina Utara,
Kamu tidak akan bisa mendapatkan menantu dengan cara seperti ini. Lagi pula ini adalah dendam pribadi antara dirimu dan ayahku. Kenapa harus aku yang menanggung kesalahannya? Kamu selama ini hanya hidup untuk dirimu sendiri. Kamu Raja Naga yang bodoh dan kasar yang tidak pernah memikirkan nasib seluruh klan naga. Raja Naga Laut Cina Utara pun tersenyum dan dia kemudian berteriak, "Aku tidak suka dibilang kasar." Asisten Raja Naga Laut Cina Utara pun langsung menusuk Ojioshi dengan pisau yang membuatnya terluka. Raja Naga Laut Cina Utara pun kemudian meminta maaf untuk perlakuan kasar hari ini. Dan sekarang dia akan pergi karena ada janji dengan seseorang. Sambil berjalan, Raja Naga Laut Cina Utara pun menyuruh Ojioshi untuk memikirkan baik-baik tawaran ini. Dan dia juga mengatakan bahwa saat ini klan naga Cina Timur telah musnah. Jika ingin terus hidup, maka jadilah orang yang cerdas dalam membuat keputusan. Ojioshi pun diam saja dan tidak menjawab apapun. Di dalam istana Raja Naga Laut Cina Utara, ternyata orang yang membuat janji dengannya adalah Raja Naga Laut Cina Selatan. Raja Naga Laut Cina Utara pun merasa senang karena dikunjungi oleh Raja Naga Laut Cina Selatan dan juga Raja Naga yang lainnya. Kemudian Raja Naga Laut Cina Utara pun mengatakan, "Kamu terlihat sibuk akhir-akhir ini." Raja Naga Laut Cina Selatan menjawabnya, "Hanya sedikit kesibukan untuk seluruh klan naga. Karena sekarang dia yang bertanggung jawab untuk semua klan naga dan dia tidak bisa bersantai." Raja Naga Laut Cina Utara pun lalu bertanya, "Benarkah semua klan naga telah bergabung denganmu dan membentuk alam naga surgawi?" Raja Naga Laut Cina Selatan pun membenarkan hal itu. Lalu Raja Naga Laut Cina Utara kembali bertanya, "Apakah benar berita yang ku dengar soal kamu yang telah membunuh Raja Naga Laut Cina Timur?" Sambil tertawa, Raja Naga Laut Cina Selatan pun mengatakan bahwa berita itu adalah hoak karena dia sudah menganggap Laut Cina Utara, Laut Cina Selatan, dan juga Laut Cina Timur adalah saudara. Mana mungkin dia akan mencelakai saudaranya sendiri. Raja Naga Laut Cina Utara pun ikut tertawa dan mengatakan berita yang dia dengar benar-benar hoak yang menjijikkan. Dan sekarang Raja Naga Laut Cina Selatan pun tidak mau bertele-tele. Dia pun menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mengajak Raja Naga Laut Cina Utara bergabung dengannya. Karena semua klan naga sudah bergabung. Dan saat ini tinggal Laut Cina Utara saja yang belum bergabung. Sambil tertawa, Raja Naga Laut Cina Utara pun mengatakan tidak. Dia merasa dirinya adalah orang yang introvert dan tidak suka bergaul dengan yang lain. Jika dia memaksa, maka hanya akan menjadi orang yang merepotkan untuk orang lain. Maka dia menyatakan menolak dan lebih baik hidup dengan prinsip masing-masing saja. Tiba-tiba Ouyilong membentak Raja Naga Laut Cina Utara dan mengatakan, "Apakah kamu tahu konsekuensi jika kamu tidak mau bergabung dengan alam naga surgawi?" Raja Naga Laut Cina Selatan pun menoleh dan menyuruh Ouyilong untuk diam. Dia tidak pantas berbicara seperti ini. Dan Raja Naga Laut Cina Selatan meminta maaf pada Raja Naga Laut Cina Utara untuk sikap anaknya yang sudah tidak sopan. Raja Naga Laut Cina Selatan pun mengatakan bahwa semua punya hak menerima atau menolak. Dia pun menyuruh Raja Naga Laut Cina Utara untuk memikirkan hal ini baik-baik. Dan Raja Naga Utara pun akan memberikan jawaban jika dia sudah berubah pikiran nantinya. Dan kini, Raja Naga Cina Selatan pun pamit untuk pergi. Raja Naga Utara mengatakan, "Apakah kamu tidak makan dulu? Sayang sekali, jamuanku tidak kalian makan." Mereka pun tidak mau makan dan langsung pergi. Pada saat di luar, Ouyilong pun mengatakan, "Ayah, kenapa kamu terlalu sabar dengan Raja Naga Tua Utara ini?" Tiba-tiba saja Raja Naga Laut Cina Selatan pun menampar keras Ouyilong. Dia lalu berkata, "Jaga kelakuanmu. Dia bukan Raja Naga yang lemah. Jika kamu ingin terlihat tangguh di depan orang, lihat siapa yang akan menjadi lawanmu. Semua harus dilakukan dengan rapi dan sabar." Meskipun dia menolak, itu tidak mempengaruhi kondisi kita saat ini. Karena kita sudah menguasai seluruh klan naga, dan hanya tersisa Naga Cina Utara saja. Aku akan melaporkan hasil hari ini pada Dewa Kegelapan dan sisanya mereka yang akan mengurusnya. Raja Naga Laut Cina Selatan pun yakin jika Dewa Kegelapan sudah turun tangan, maka Raja Naga Laut Cina Utara pun akan merasakan akibat dari penolakan hari ini. Di ruangan penjara Ojioshi, seorang wanita kali ini datang dan memberinya minuman. Ojioshi pun merasa kenal dengan orang ini, tapi dia ragu untuk mengatakannya. Kemudian wanita itu pun berkata, "Mengingat saat kau dan Aosue kutinggalkan saat itu, aku masih sangat muda. Aku adalah Monasue." Ojioshi pun kemudian memanggilnya ibu. Dan kini, ibu dari Ojioshi mengatakan bahwa pada saat dia pergi dari Laut Cina Timur, dia pun menuju ke tempat ini karena dia tidak tertarik dengan urusan ras naga yang dipegang oleh Laut Cina Timur.
Dan saat ini, Monasue menyuruh Aojiyoshi untuk tidak memprovokasi Raja Naga Laut Cina Utara jika dia masih ingin hidup. Aojiyoshi pun harus menyelesaikan semua masalahnya sendirian. Aojiyoshi lalu teringat jika dulu dia dan Aosue masih sangat kecil saat ibunya pergi dari Laut Cina Timur. Sang ibu pun berpesan agar Aojiyoshi dan Aosue menjadi naga yang mandiri dan mereka harus menjadi naga yang kuat. Sang ibu pun kemudian berpamitan dan mengatakan bahwa mereka berdua tidak akan bisa menemui ibunya lagi. Aojiyoshi pun kemudian menangis dan Aosue hanya bisa bengong. Aojiyoshi pun merasa bahwa ibunya sangat keterlaluan karena pergi dari Laut Cina Timur hanya untuk tinggal di Laut Cina Utara. Bahkan sekarang Aojiyoshi tidak bisa menjadi Raja Naga yang kuat karena seluruh klan naga telah ditaklukkan dan klan naga Cina Timur juga telah dibantai. Bahkan bendera aliansi seluruh klan naga juga telah dibakar. Sebagian besar naga Cina Timur ditangkap dan dikurung, kemudian mereka dikirim ke lokasi yang berbeda dan dikelola secara terpusat. Dan camp saat ini adalah milik alam naga surgawi. 3000 klan naga sudah ditaklukkan dan sekarang mereka tinggal di alam naga surgawi ini. Dan tempat ini ada kelas yang berbeda, di mana naga tingkat tinggi akan mengelola seluruh klan naga di bawah perintah dari para dewa kegelapan. Di Laut Cina Timur saat ini dikelola oleh Oseng yang merupakan budak dari Raja Naga Laut Cina Selatan. Dia pun menjanjikan hidup yang enak dan makmur pada Oseng. Setelah itu Raja Naga Laut Cina Selatan pun dan beberapa Raja Naga yang lain pergi menemui Kaisar Sitian yang merupakan pimpinan dari dewa kegelapan. Kaisar Sitian merasa bangga dengan kinerja dari Raja Naga Cina Selatan. Dia juga menyuruh Raja Naga Cina Selatan untuk memastikan seluruh klan naga patuh dan tunduk dengannya. Raja Naga Cina Selatan pun memberikan hormat dan dia akan menjalankan titah dari Kaisar Sitian. Sitian pun merasa senang. Kemudian kita akan berpindah ke kerajaan dinasti Tang. Di sana para manusia sedang tidak beruntung karena saat ini keluarga yang memiliki 4 anak, maka satu dari mereka harus dikorbankan. Anak-anak yang tidak bersalah pun akan menjadi tumbal dan santapan bagi para dewa kegelapan. Hal ini membuat Raja Tang Taizong bersedih, tapi dia juga tidak mampu berbuat apapun. Guru daun ajaib pun menemui Raja Tang Taizong dan mengatakan bahwa dewa kegelapan terus saja meminta tumbal setiap harinya, tapi mereka hanya bisa diam dan menurut. Kemudian guru daun ajaib pun berkata bahwa malapetaka ini dimulai ketika Biksu Tong mengambil sutra ke barat. Saat itu ketika Biksu Tong ditunjuk sebagai manusia spesial yang harus mengambil sutra, membuat semua orang menjadi gempar. Tapi setelah dia kembali, sikap Biksu Tong berubah menjadi seperti bukan dirinya. Bahkan sekarang dia sudah menghilang secara misterius dan dikabarkan telah melakukan perjalanan ke barat kembali. Ini adalah sesuatu yang ganjil dan guru daun ajaib meminta izin untuk mencari Biksu Tong karena dia akan mencari tahu awal dan akhir dari malapetaka yang sekarang terjadi. Di tempat lain, Bailang saat ini bersama dengan Raja Angin, pimpinan dari negara pelupa. Sang raja pun kemudian mengajak Bailang pergi ke tempatnya. Dan pada akhirnya, mereka pun saat ini sampai di kampung halaman dari Raja Angin. Si Raja Angin pun sambil menunjuk dia berkata, "Lihat itu adalah negara pelupa milikku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Bailang akan mendapatkan masalah baru di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.